Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada wa shalihin wal ulama al amilin masyayikhina fid-din wa likulli waliyyin waliyyin masyariqil ardi ila maghribiha والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشعبوني ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولهم وفروعهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ada alaina bi barakatihi wa amatana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para guru-guru kita yang senantiasa kita ta'zimi, kita muliakan, bapak-bapak, para jamaah salat maghrib, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam masjid yang insyaallah penuh dengan barokah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, aktivitas yang senantiasa kita lakukan selalu dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali maqtahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kami melanjutkan pembahasan kitab tafsir Ayatul Ahkam, terlebih dahulu kami akan membacakan sebuah riwayat yang diceritakan oleh seorang ulama. Kana Syekh Abdul Mawahib At-Tunisi katsirur ru'yati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam manaman. Jadi ada sebuah kisah, yaitu Syekh Abdul Mawahib At-Tunisi, berarti seorang ulama dari negeri Tunisia. Beliau mendapatkan sebuah kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mungkin kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedekatannya kepada Allah, maka syekh tersebut yaitu sering sekali bermimpi. Di dalam mimpinya hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katsirur ru'yah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya anhu annahu qala yawman fi majlisi ilmin. Suatu ketika syekh tersebut menyampaikan di dalam majelisnya, yaitu menyampaikan sebuah
bait syair. Bait syair ya. Syairnya ini yang sering kita dengar. Kalau bapak-bapak hadirin pernah mengikuti ratib saman ya. Dalam ratib saman itu ada syairnya ini. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa qal yaquti bainal hajar. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Tetapi Nabi Muhammad itu bagaikan yakut, batu mutiara di antara batu-batu yang lainnya. Ini perbandingan Rasulullah dengan kita, umatnya, dengan manusia-manusia biasa. Ya, kalau Rasul itu batu tapi batunya mutiara, yakut. Tapi kalau kita batunya mungkin batu yang ya terhampar di tanah-tanah biasa. Nah, setelah Syekh Abdul Mawahib tadi At-Tunisi tadi membaca bait syair tersebut, maka malamnya bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Nabi pun berkata kepada Syekh tersebut, ya, fada'a lahu biqaulihi ghafarallahu laka waliman qalaha. Maka Nabi berkata, Allah akan mengampuni kepadamu dan kepada orang yang membaca bait syair tadi. Ya, jadi siapa yang baca ya syair tadi maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bait syair ini ada dalam sebuah zikir, yaitu di dalam ratib saman gitu. Jadi ada fadilahnya, ada keutamaannya, yaitu ketika membaca syair Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar, maka akan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bermimpi dan Rasul berkata dalam mimpi seperti itu, maka syekh tersebut selalu membaca bait syair itu di dalam setiap majelisnya. Ketika dia mengaji dengan murid-muridnya, ketika dia berzikir dengan jamaahnya, maka tidak pernah melewatkannya, selalu membaca bait syair tersebut. Jadi ini salah satu kisah riwayat yang mungkin bisa kita amalkan, kita jalankan, yaitu dengan membaca Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan berkat kecintaan kita kepada Rasulullah kita bisa bersama Rasulullah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak para hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan yaitu kitab Tafsir Ayatil Ahkam Ruwa'il Bayan, yang pada kesempatan ini kami akan mengetengahkan sebuah ayat yang berkaitan dengan perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat. Ayat ini tertera di dalam surah Al-Baqarah, ya, di awal juz 2. Jadi di awal juz 2 itu ada ayat yang menjelaskan tentang peralihan kiblat. Ya, awal mulanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya wahyu. Ketika itu perintah sholat turun. Perintah sholat turun itu kurang lebih ketika Rasul berusia 50 tahun. Jadi 10 tahun setelah diutusnya Rasulullah, baru Rasulullah kemudian menerima perintah sholat. Ya.
Nah, ketika mendapatkan perintah sholat, maka Rasul sholatnya bersama dengan sahabat, diikuti oleh sahabat, yaitu menghadap kiblatnya ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Apa kalau sekarang kita nyebutnya apa? Masjidil Aqsa. Ya. Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu. Jadi itu kiblat pertama. Mengapa kok kiblatnya ke Masjidil Aqsa? Karena para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelum Nabi Muhammad, ya, mulai dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, semuanya adalah pusat ibadahnya yaitu di Masjidil Aqsa. Sehingga ketika itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah menghadap sholat ke Masjidil Aqsa. Meskipun Ka'bah sudah ada. Jadi Ka'bah itu kan dibangun oleh Nabi Ibrahim, diletakkan patok pertamanya oleh Nabi Adam. Tapi kemudian yang meninggikan patok tersebut, yang membangun bangunan Ka'bah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi mengapa kok tidak menghadap ke Ka'bah tetapi menghadap ke Masjidil Aqsa? Karena salah satu hikmahnya yang pertama, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar memuliakan, menghormati ajaran-ajaran para nabi-nabi sebelumnya, yang mana pusat ibadahnya para nabi yaitu di Masjidil Aqsa. Itu pertama. Yang kedua hikmahnya, karena ketika masa jahiliyah itu Ka'bah, di seliling Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala. Jadi pada masa jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah, itu Ka'bah itu selain dijadikan tempat ibadah dengan tawaf keliling-keliling itu, orang Arab yang orang jahiliyah itu menaruh berhala mereka banyak sekali di sekitaran Ka'bah itu. Ada berhala Lata, Uzza dan lain sebagainya. Sehingga Allah belum memerintahkan Rasul untuk menghadap ke Ka'bah karena khawatir nanti dikira orang Rasul sholat menghadap ke berhala. Karena di sekitarnya Ka'bah ini banyak berhalanya. Nah, itu. Ini sebelum Islam datang. Ya, sebelum Islam datang. Sehingga ketika perintah sholat turun, maka kiblat kita atau kiblat umat Islam ketika itu masih menghadap ke Baitul Muqaddas atau Masjidil Aqsa. Baru kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ketika dakwahnya 13 tahun di kota Mekah tidak mendapat respon yang baik dari penduduk Makkah, akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Baru di Madinah kemudian mengembangkan ajaran Islam, berdakwah. 16 bulan kurang lebih Rasul sholat di Madinah menghadap ke Baitul Muqaddas atau Masjidil Aqsa. Turunlah perintah Allah untuk merubah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah, Baitullah. Dengan turunnya ayat yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim
wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami, kata Allah, melihat wajah engkau wahai Rasul sering sekali memandang langit. Jadi ketika di Madinah, berapa bulan, 16 bulan di Madinah, Rasulullah itu punya rasa kepingin sekali kiblat itu tidak lagi ke Masjidil Aqsa, tapi kepingin kiblat sholat ke Ka'bah, Baitullah. Ini ketika di Madinah. Sehingga Rasul itu sering sekali berdoa menghadap ke langit, mengharap turun wahyu perintah Allah untuk merubah kiblat. Jadi kalau diukur arah, kalau Masjidil Aqsa itu ke arah utara, ya, ke arah utara. Kalau dari Madinah, kalau Masjidil Haram atau Ka'bah itu ke arah selatan. Jadi memang berlawanan arah. Nah, Rasul itu ketika itu senang sekali berdoa kepada Allah, melihat langit dengan mengharap bahwasannya Allah menurunkan wahyu perintah agar sholat berubah menghadapnya, tidak lagi ke Masjidil Aqsa tapi ke Masjidil Haram. Akhirnya keinginan Rasul itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Arahkanlah wajahmu ketika kamu beribadah syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Baitullah. Nah itu. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada ketika kamu beribadah, sholat dan lain-lainnya, karena kita tahu sendiri bahwasanya ngadep ke kiblat itu bukan sholat baik. Ngadep ke kiblat itu bukan untuk sholat saja. Kalau kita berdoa maka disunahkan ngadep kiblat. Kalau kita belajar baca Quran disunahkan ngadep kiblat. Itu termasuk kalau orang meninggal dunia dikubur maka wajib ngadep kiblat. Nah itu. Jadi dimanapun kalian berada ketika kalian beribadah maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah ini berarti dengan turunnya ayat ini menandakan bahwasannya kiblat arah ketika umat Islam beribadah tidak lagi ke Masjidil Aqsa tetapi berubah ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Baitullah. Nah, ini. Mengapa kok Rasulullah SAW menginginkan untuk berubah kiblat itu? Ada seorang ulama yang merinci, ya, ada beberapa alasan, ya, kenapa Rasulullah senang sekali kiblat itu berubah. Maksudnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ada beberapa alasan. Yang pertama, al-awwal mukhalafatul lil yahud. Jadi supaya tidak sama dengan wong Yahudi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang Yahudi itu adalah pengikut para nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Semuanya adalah penganut agama Yahudi yang ketika itu ya agama Yahudi kiblatnya juga ke Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Nah, Rasul menginginkan agar umat Islam ini tidak sama dengan orang Yahudi. Ya, sehingga doanya Rasul kiblatnya kita ke Ka'bah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alasan pertamanya, supaya tidak sama dengan orang Yahudi atau agama-agama terdahulu.
Yang kedua, atsani annal Ka'bah al-musyarrafah kanat kiblata abihi Ibrahim Khalilur Rahman. Nah, alasan yang kedua, kenapa kiblat yang disenangi Rasul itu Ka'bah? Karena Ka'bah adalah bangunan atau kiblat yang didirikan oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasul itu ya putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, ya putra Hashim, Abdi Manaf, dan terus itu kalau ditelusuri nasabnya maka akan bertemu dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi karena Ka'bah adalah bangunan warisan dari nenek moyangnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang ketika itu ya merupakan awwala baiti wudi'a linnas, ya. Jadi Ka'bah itu bangunan pertama yang didirikan sebagai pusat ibadahnya manusia. Nah, itu. Jadi itu alasan yang kedua kenapa Rasul lebih senang, lebih cenderung hatinya kepada Ka'bah Baitullah. Yang ketiga, annahu alaihi salam kana yarghabu fi tahwilil qiblah istimalatan lil Arab lidukhulihim fil Islam. Yang ketiga alasannya agar orang-orang Arab, terutama orang Jazirah Arab, orang Makkah dan sekitarnya, termasuk daerah yang dekat yaitu Madinah dan sekitarnya, akan mudah untuk diajak beribadah, akan mudah tertarik untuk masuk Islam. Karena ketika kiblat itu masih Masjidil Aqsa, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasannya orang Yahudi ketika zaman Rasul itu sering ngolok-ngolok, sering ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengejeknya seperti apa? Jadi orang Yahudi itu mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kamu memiliki ajaran yang berbeda dengan ajaran kami, maka gak cocok. Karena apa? Karena ngapo kiblatnya kamu ikut kiblat kami," kata orang Yahudi. Kalau kamu ajaran kamu memang ajaran yang lain dengan Yahudi, ngapo kamu kiblatnya masih kiblat kami, kiblat Masjidil Aqsa? Nah, itu. Ini sering diutarakan oleh orang Yahudi ketika hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak ngikut kiblat kami, terus kamu sholat, kamu ibadah ke arah apa? Ke arah mana? Nah, berarti ini tanda bahwasannya ajaran kamu wahai Muhammad tidak berbeda dengan ajaran kami orang Yahudi. Ya, inilah yang terus menjadi ganjalan pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meminta kepada Allah agar kiblatnya umat Islam diarahkan ke Ka'bah Baitullah. Nah, itu salah satu tujuannya itu. Jadi menghindari olok-olok ejekan dari orang Yahudi ketika itu. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya sebagaimana tadi sudah kami sampaikan juga, ada beberapa asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, akhrajal Bukhari wa Muslim anil Barra bin Azib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwalu ma nazala al-Madinah nazala ala ahwalihi minal ansar wa annahu shalla ila Baitil Muqaddas 16 syahran. Jadi di dalam hadis ini disebutkan ya, mulai dari pertama kali Rasul tinggal di Madinah sampai 16 bulan, maka Rasul sholatnya menghadap ke Baitul Muqaddas.
atau Masjidil Aqsa. Itu. Jadi sholat 16 bulan di Madinah, ketika itu Rasul masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu ilal bait, dan Rasul kepingin sekali kiblat itu berubah arahnya, yaitu ke arah Baitullah, Ka'bah atau Masjidil Haram. Wa annahu shalla awwala sholatin shallaha sholatul asri wa shalla ma'ahu qaum. Akhirnya turunlah wahyu tadi, ayat yang surat Al-Baqarah tadi, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan ketika turun itu Rasul lagi sholat asar. Jadi pertama kali berubah kiblat itu adalah ketika Rasul sedang sholat asar. Jadi Rasul sholat asar berjamaah dengan para sahabat, turun wahyu. Nah, turun wahyu itu menurut sebuah riwayat yang lain, jadi dua rakaat pertama sholat asar, Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah 2 rakaat itu turun perintah Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Akhirnya di tengah-tengah sholat itu Rasul membalikkan badannya, balik arah, kemudian menghadap ke arah Masjidil Haram, Baitullah, Ka'bah. Nah, diikuti oleh jamaah semua, sahabat pun ikut ketika itu. Nah, baru 2 rakaat yang berikutnya sholat mengarah ke Ka'bah. Nah, itulah yang diceritakan dalam riwayat itu. Masjid ketika Rasul sholat itu namanya Masjid Bani Sa'adah. Masjidnya Bani Sa'adah setelah perpindahan kiblat itu terkenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Qiblatain itu maknanya 2 kiblat. Itu kalau wong jamaah haji atau jamaah umroh biasanya pasti ziarah ke Masjid Qiblatain itu. Nah, itu. Jadi di Masjid Qiblatain, tapi sekarang sudah dirubah. Kalau dulu itu mihrabnya mihrab untuk imaman ini ada 2 kalau dulu. Ya 2. Jadi arah ke Masjidil Haram yang dipakai, kemudian ada yang di berlawanan arah, yaitu mihrab tempat imam ke arah Masjidil Aqsa. Nah, itu. Jadi dikenal dengan sebutan Masjid Qiblatain, yaitu masjid dengan 2 kiblat. Karena ketika itu Rasul sholat asar 2 kiblat, yaitu mengarah ke Masjidil Aqsa, berubah ya 2 rakaat, kemudian mengarah ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Itu namanya sebelumnya itu Masjid Bani Sa'adah. Masjid Bani Sa'adah, tapi setelah perpindahan kiblat itu dikenal dengan Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Letaknya tidak jauh dengan Masjid Quba, tidak jauh dari Masjid Quba. Nah, biasanya kalau jamaah haji atau umroh ziarah ke Masjid Quba, sholat di Masjid Quba, kemudian berangkat lagi pergi ya ziarah ke Masjid Qiblatain. Kurang lebih jaraknya 7 km dari Masjid Nabawi, itu kurang lebih. Nah, itulah asbabun nuzul atau riwayat tentang perpindahan kiblat ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang intinya Ka'bah dengan perpindahan kiblat mengarah ke Ka'bah ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ya, karena kita diberi sebuah arah kiblat yang luar biasa istimewanya, yaitu Ka'bah, bangunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya,
yang luar biasa. Allah memuliakan Ka'bah ya. Di dalam Ka'bah itu di pinggir Ka'bah itu ada maqam Ibrahim, kemudian ada Hijr Ismail, kemudian ada Hajar Aswad dan lain sebagainya. Allah memuliakan Ka'bah yang menjadi kiblat kita semua. Dan ada sebuah hadis yang mengatakan orang yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya yaitu sama seperti 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lainnya. Jadi kalau orang haji, orang umroh, ya itulah luar biasanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dia sholat di Masjidil Haram menghadap ke Ka'bah langsung akan mendapatkan fadilah, keutamaan, pahalanya yaitu 100.000 kali lipat ya, melebihi pahala orang sholat di masjid yang di luar ya, tanah haram itu. Nah, inilah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua umat Islam, sehingga Allah memberi kiblat yang istimewa yaitu Masjidil Haram ya. Dan salah satu tujuannya adalah agar kita tidak sama dengan umat-umat terdahulu, karena memang umatnya Rasulullah ini adalah umat yang istimewa, umat yang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu, ketika kita sholat, maka benar-benar arahkan hati kita, arahkan badan kita ke arah kiblat yang sudah ya disyariatkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dalam fikihnya, apakah kita sholat itu harus benar-benar ngarah ke Ka'bah sehingga butuh ukuran khusus ya untuk orang-orang yang paham tentang itu? Ya, itu nanti akan dibahas dalam beberapa masalah setelah ini, yaitu apakah sholat itu harus benar-benar ngarah ke ainul kiblat atau cukup ke jihatul kiblat. Kalau ain itu berarti harus lurus benar dengan Ka'bah, diukur benar berapa derajat dengan Ka'bah, apakah harus lurus, apakah cukup dengan arahnya saja ya, apakah cukup dengan arahnya saja. Itu ada beberapa pandangan ulama ya, sedikit saya sampaikan. Mayoritas ulama mengatakan cukup sholat itu ketika jauh posisinya dari Ka'bah, maka cukup mengarah ke jihadul Ka'bah. Jihad itu berarti arah. Nah, untuk wilayah yang sebelah timur berarti mengarahkan badannya ke barat. Kita kan berada di timurnya Mekah, di timurnya Arab Saudi, berarti mengarahkan badan ke arah barat. Kalau yang berada di Mesir, Mesir berarti sebelah baratnya, berarti dia mengarahkan badan ke timur. Kalau India sebelah selatan, berarti mengarahkan badannya ke utara. Ya, kalau wong Eropa sebelah utara, mengarahkan badannya ke selatan. Ya, seperti itu. Itu menurut mayoritas ulama ketika posisi orang itu jauh dari Masjidil Haram. Tapi kalau posisinya di dalam Masjidil Haram yang bisa melihat Ka'bah, maka wajib hukumnya untuk benar-benar mengarahkan badannya ketika sholat berhadapan dengan Ka'bah. Itu kalau yang memang dekat. Atau misalnya yang di luar Masjidil Haram, yang di luar Masjidil Haram karena Ka'bah itu berada di tengah Masjidil Haram, berarti dia mengarahkannya ke Masjidil Haram. Makanya kalau sholat di sana itu muter, shop itu muter, bukan lurus, muter. Ya, kenapa? Karena wajib
badan itu ke arah Ka'bah. Yang di luar pun muter, yang di luar Masjidil Haram pun muter. Kalau diluruskan sop itu bukan lurus seperti ini tapi melingkar. Nah itu, karena dia mengarahkan ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Itu sedikit gambaran tentang menghadap kiblat. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli ma a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.